Lah karena Jibor ini dari awal nggak merasa menjadwalkan ya sesuai apa yang saya sampaikan malam Selasa kemarin. Jibor itu nggak merasa menjadwalkan, saya nggak merasa disowani kayak gitu. Ya mungkin itu ya kesalahan saya. Saya bilang merasa nggak disowani, padahal beliau sowan tapi saya nggak ketemu itu. Ya sebenarnya mungkin saya memang salah itu di situ, ya saya memang salah. Ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau kata-kata saya seperti itu. Setelah itu tanggal 24 jam 9 lebih 29 tiba-tiba mereka mengirim pamflet dan itu ada fotonya Gus Idam. Tanggal 24 itu di jam WA-nya ada ya? WA-nya ada. Jam 9 lebih 29 menit. Nah, itu tim dari mereka itu ngirim pamflet, ada foto saya dan beberapa guru-guru yang lain. Ada foto saya. Nah, akhirnya kamu jawab gimana, ini Mas? jam 6.29, mohon maaf, jam 6.29. Jadi setengah 7 pagi. Itu mengirim pamflet, ada fotonya Gus Idam. Terus saya membalas jam 6 lebih 54. Jadi jam 7 kurang 6 menit. Itu saya membalas dengan kata-kata, Gus dereng saged rawuh Bu, ngapunten. Terus beliau menjawab, injih Kang, salam kula nggih. Ya. Itu berarti tanggal 24. Tanggal 24. Itu sudah clear. Sana ngirim pamflet kok Gus nggak bisa hadir. Nah, ternyata pamfletnya itu sampai hari H ya. Iya. Sampai hari H itu ya terus beredar. Lah lambat laun saya sehat, saya itu nggak sakit, saya itu sehat. Lambat laun sampai tanggal berapa itu? Sana acaranya 29 atau 30? 29. Mendekati tanggal 29, mendekati hari Minggu itu tiba-tiba dari Lamongan itu banyak. Ini Gus Idam datang nggak? Gini. Jamaah tanya ke teman-teman, tanya ke siapa, ke Adventato ini atau apa, tanya semua. Dan mohon maaf saya juga tidak bilang kalau Gus Idam itu sakit, Pak. Pada tanggal itu. Nah, tadi kan dari keluarga sana bilang coba itu dilihat datanya. Dari Ilham Jibornya itu bilang kalau Gus Idam sakit, ngono toh. Kalau Gus Idam ya sudah beruntung toh kita itu mau mendoakan kirim Fatihah. Dan setelah itu saya lihat dari kelanjutan video ada ibu-ibu bilang marah-marah. Ya seharusnya sudah beruntung toh. Ngabari sakit kok dikirim Fatihah. Sudah beruntung itu. Saya ingin cabut Fatihahnya, ya gak apa-apa, jangan cabut. Monggo kalau ingin mencabut Fatihahnya monggo. Saya nggak sakit, saya itu pada hari itu sudah terjadwalkan dan jauh-jauh hari di Kandat, malamnya di Ponggok sama tim Hadroh. Itu di Kandat sore. Jadi mulai jam 12 saya sudah tidur di Kandat, sorenya saya acara, malamnya saya di Ponggok. Saya nggak sakit lah, saya di Fatihai sakit, saya bingung. Makanya saya sedikit emosi, kenapa? Seolah-olah kayak dibohongi para jamaah. Lah saya itu loh di rumah sehat ngaji. Kenapa kok tatap seperti itu? Wong itu loh infonya sudah jauh-jauh hari. Gitu loh. Kasusnya kan seperti itu. Bisa dicek di WA saya juga, kalau saya juga nggak bilang kalau Idam sakit. Ilham dari tadi saya tanya, kamu itu bilang mengizinkan saya itu sakit atau tidak? Tidak, sakit saya itu tanggal 15 waktu 2 minggu sebelum hari H Lamongan. Itu saya diinfus. Dan diinfus pun saya mau disuruh nemui. Tapi ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya saya nggak bisa nemui. Setelah itu ada beberapa kejadian-kejadian seperti ini. Lah kenapa kok saya itu marah? Kenapa kok saya itu kemarin itu kecewa besar dan saya di majelis bilang seperti itu? Karena banyaknya jamaah ini yang kecewa. Seolah-olah saya ini kok nggak datang, saya itu di Kandat, di Ponggok. Lah, adanya jamaah yang buat roti itu cuma buat perumpamaan contoh sebagian. Lah setelah itu tadi tanggal 30 atau berapa Ilham itu dikirim. Mana ini loh kuenya nggak blotong nih, mak ambil marah-marah, kuenya nggak blotong. Loh, saya bukan mempermasalahkan kuenya. Lah karena pamflet yang beredar ini tadi, akhirnya padahal waktu saya sakit itu kita sudah bilang nggak bisa toh? Sudah bilang nggak bisa. Jadi tanggal 15 waktu beliau sowan di rumah sakit itu
Jeber sudah bilang nggak bisa. Jelas toh? Jelas. Sudah bilang nggak bisa, tapi beliau selalu memaksakan dan ya memaksakan. Lah saya ya bingung, wong saya itu sudah terjadwalkan. Ya kalau saya mengupayakan di sana ya yang kandat kecewa, yang ponggok ya juga kecewa kalau saya memaksakan ke sana. Lah saya itu sudah bilang seperti itu. Lah di sana orang-orang malah apa itu? Seolah-olah saya datang. Lah akhirnya bukan masalah rotinya, yang saya bahas itu bukan masalah rotinya blodong atau tidak. Rotinya guys buat jenengan-jenengan nggak masalah, saya juga nggak berharap itu. Kasian ini loh. Semisal ada yang mau ngasih ingkung apa-apa, kasian. Dan saya sama sekali tidak pernah ada bahasa di situ di WA-nya Jeber yang tanggal 30 itu atau tanggal 31 itu ada yang gini. Seolah-olah kayak kita itu nggak punya jamaah, ini acara hall kiai besar setiap, dan saya tidak pernah meremehkan itu hall kiai besar atau tidak, saya nggak pernah meremehkan sama sekali, dan saya tidak pernah berargumen itu punya jamaah atau tidak, enggak, tapi saya kasihan karena foto saya yang di pamflet dan tanpa seizin saya, akhirnya banyak jamaah yang kecewa. Lah itu kan yang kelihatan cuma yang masalah bawa roti tar, bukan itu saja, tapi mungkin yang lain yang pengen lihat, pengen mendengarkan, pengen apa, kita kan nggak tahu yang lain. Makanya rame di TikTok seperti itu. Artinya kekecewaan saya itu mengerucut kenapa foto saya tetap ditampilkan. Kita belum ngedilkan jadwal. Iya, belum ngedilkan jadwal, kok di foto, kok di pamflet ada fotonya. Kok di pamflet ada foto saya. Ya gitu loh. Saya itu kasihan dengan jamaahnya yang datang, bukan jamaah yang murni jamaah situ, bukan murni jamaah haul, tidak. Jamaah kita itu loh. Muhibin kita yang mungkin dari Surabaya atau Sidoarjo atau mana itu loh. Itu loh, yang kasihan itu. Kan karakternya jamaah ST itu biasanya nunggu mulai jam 2, jam berapa, atau kalau acaranya sore nunggu sampai ke pagi. Lah yang kasihan itu. Bahkan tadi kemarin waktu kan malamnya kita di Ngawi, yang di Ngawi itu sampai nunggu tunanetra hafal Al-Quran, nunggu mulai sore, nanti ingin ketemu Gus Idam, ingin apa. Nah itu kan yang kelihatan, yang nggak kelihatan maksudnya yang nggak terekspos itu kan banyak selain dari roti itu. Kalau saya udah kemarin terus ada WA gini, kalau itu besok mau ke sana nganter roti gini, lo nggak usah diantar rotinya. Artinya kalau memang benar-benar belum deal penjadwalan agar orang-orang itu tidak kecewa, agar orang-orang itu tidak merasa dibohongi, ya jangan dinaikkan foto saya. Intinya gitu ya. Ya benar ya Pak Imam itu. Intinya gitu. Terus ada tambahan lagi? Sudah Jeber? Sudah jelas ya. Artinya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini untuk pembelajaran untuk diri saya sendiri dan untuk yang lain. Dan saya mohon maaf Bapak berbicara bahwasanya Bunyai mengarahkan ke rumah sakit. Ya nggak tahu itu kok Bunyai mengarahkan ke rumah sakit, ya nggak tahu saya nggak tahu, dan saya ya memang nggak bisa nemui karena memang benar-benar badan saya nggak kuat dan saya nggak siap menerima siapapun pada waktu itu, memang benar-benar nggak siap, termasuk keluarga saya sendiri nggak siap saya, karena benar-benar saya memang sakit, nggak gaya-gayanan gitu loh. Saya nggak cuma tidur istirahat biasa, saya sakit itu bahkan diupload sama pihak sana, kayaknya diupload itu. Saya dituntun yadi loh, ke kamar mandi saja kita dituntun kita. Lah kalau dipaksakan jagongi dayoh terus ngomongin jadwal, mungkin jenengan iso bayang nih lah, wong loro ngono terus baru ngomongin jadwal, kayak apa otak kita itu. Bukan kok saya nggak menghargai panjenengan itu orang besar, ya saya mohon maaf, saya memang nggak tahu kalau panjenengan itu orang sebesar itu, orang seagung itu, saya nggak tahu. Ya saya mohon maaf, kita itu cuma seperti ini, kita orang biasa, dan saya bukan dai yang populer seperti apa yang panjenengan katakan. Intinya kenapa kok saya malam Selasa kemarin bilang seperti itu, karena saya kecewa kita belum deal, belum menjadwalkan kok seperti itu foto saya dinaikkan gitu. Itu yang membuat kita kecewa.